Kita ini sudah reformasi tentang pelaksanaan anggaran ini ya Pak. Kinerja kita tuh dinilai dari seberapa banyak anggaran yang kita habiskan itu udah nggak berlaku ya Pak berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat BCku Radio. Selamat sore. Kembali lagi kita di edisi podcast sore ini. Dan sebelumnya kita kenalan dulu. Saya sebagai host di sini. Nama saya Irfan Batuah yang bertugas di urusan keuangan sebagian umum, dan dengan tamu spesial kita Bapak Rahmat Budiantara yang menjabat sebagai Kasubag Umum di kantor BCK Kudus. Dan sore ini kita membahas tentang IKPA yang tadi saya sebutkan, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, dan kebetulan Bapak Rahmat Budiantara habis melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ tentang perencanaan penganggaran bagi Kasubag Umum. Kita mulai saja pembahasan sore ini tentang IKPA. Kalau menurut Pak Rahmat ini, definisi IKPA secara sederhana gimana ya Pak Rahmat ya? Definisi IKPA secara sederhana. Secara sederhana. Baik ya, dulu, Pak. Kita mulai dengan IKPA. IKPA sendiri kan tadi indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Indikator itu seperti dashboard lah. Dashboard ya. Dashboard ya, kita ada apa? Dashboard tentang apa? Tentang kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, gitu. Ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai BUN. BUN itu adalah Bendaharawan Umum Negara yang menilai tiga aspek. Iya, akan dinilai dari anggaran yang ada, yang dilaksanakan di masing-masing kementerian dan lembaga. Itu aspek pertama adalah aspek perencanaan kualitas anggaran. Terus yang kedua aspek kualitas pelaksanaan anggaran. Yang ketiga aspek hasil pelaksanaan anggaran. Ada tiga aspek. Aspek perencanaannya, terus aspek pelaksanaan, yang ketiga hasilnya. Hasilnya. Ya, ada tiga aspek. Gitu. Berarti dinilai dari mulai perencanaannya itu udah ada aturannya ya Pak ya? Betul, dari pakai PMK ya, peraturan Menteri Keuangan ya? Ya PMK ada, tapi yang di sini diturunkan di peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 5 tahun 2022 ini. Ini ya diatur lebih rinci ya? Betul. Per Dirjen Perbendaharaan ya. Oh jadi gitu teman-teman. Secara sederhana berarti IKPA itu tentang keberhasilan suatu kantor mengelola anggarannya gitu ya Pak ya? Betul ya. Nah, jadi gitu ya. di samping gitu ya. Kita bisa menyerap anggaran, itu ada dilihat juga outputnya. Jadi nggak 100% terserap, tapi ada output tertentu yang tidak dilaksanakan tuh. Jadi kan prinsip penganggaran kita adalah anggaran berbasis kinerja itu. Berbasis jadi, kinerja. Kalau ada kinerja baru ada anggarannya. Gitu. Kalau di kita ini kan ada 5 rincian output. Kita kan program untuk penerimaan keuangan negara ya. Salah satunya di JBC itu di Kementerian Keuangan adalah berkaitan dengan keuangan negara. Nah, di situ ada 5 rincian output. Dibutuhkan lagi. Dirinci kita. Kita kan misalnya di kinerja pemeriksaan di Pabean Cukai itu outputnya kan pemeriksaan kalau umumnya dan hasil audit. Kalau di kita cuma di pemeriksaan aja. Cuma pemeriksaan ya, nggak ada audit di sini. Nggak ada audit. Itu. Terus ada lagi yang di P2 itu ada outputnya namanya laporan hasil intelijen, penindakan dan penyidikan. Terus ada lagi yang di PLI itu rincian outputnya sosialisasi dan penyuluhan. Kalau di kita sama di mana? Di umum, di KI itu dukungan manajemen. Sporting atau layanan perkantoran. Kalau yang merasa teknis lagi yang ke rumah tangga ada sendiri tuh outputnya. Outputnya sendiri. Output ke rumah tanggaan gitu. Oh gitu. Kalau contoh-contoh outputnya seperti apa ya Pak? Misalnya kalau di BKC itu nanti yang dinilai dari kinerja, entah dari ST atau dari nanti ada indikator tersendiri untuk sesi PKC. Ya dari ST penugasan seperti pemeriksaan. Itu kan ada dalam 1 tahun itu ada berapa kali output surat tugas gitu. Gitu.
Dan di situ juga ada apa? Ada rincian standar biaya umumnya itu untuk misalnya untuk zona-zona DL-nya itu loh. Oh iya, Iya. ini ya Kumanda ya Pak ya? Kumanda juga, iya betul, Kumanda dimasuk situ, Zona. pemeriksaan juga di Ya, Kumanda itu betul pemeriksaan ya. ya Pak ya. Heeh. Oh gitu. Berarti dinilai dari penugasannya ya. Iya. Berarti Di, oh gitu. Kalau yang tadi Pak kembali lagi ke indikator kita dapat anggaran berdasarkan kinerja. iya, betul. Kalau dulu itu saya pernah dengar kita dapat anggaran, kinerja kita itu dinilai dari seberapa banyak anggaran yang kita habiskan itu udah nggak berlaku ya Pak berarti. Sekarang sudah zamannya sudah berubah Sudah ini. berubah ya Pak ya. Ini adanya IKPA itu di samping apa bisa menyerap juga harus kinerjanya itu terpenuhi di ini kan ada namanya rincian output tuh di Rincian output tadi ya. ya RO-nya itu. RO ya. Jadi di yang aspek kedua, aspek kualitas pelaksanaan anggaran Ya. itu ada 1, 2, 3, ada ini. Pertama tentang penyerapan anggaran sendiri, ya disebutkan Mas Irfan yang seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun lalu ya. Terus ada ini yang penyelesaian tagihan. Ini dinilai juga nih penyelesaian tagihan. Oh gitu. Penyelesaian tagihan dulu kan apa yang penting cair. Padahal di sini di ada waktunya nih. Setelah terima berita acara terima itu paling lambat 17 hari kerja ini harus diajukan ke KPPN ini. Oh, setelah tagihan itu muncul ya Pak ya? BAST. Oh, setelah BAST, BA serah terima ya? Itu harus diserahkan SPM-nya ke KPPN. Kalau dulu nggak dihitung itu. Oh, itu nggak dihitung dulu? Dulu yang penting cair aja. Cair aja, nanti nilainya tinggi kalau udah cair. Iya, gitu. Oh, gitu. Terus ada ini adalah belanja kontraktual. Ini ada apa di daftar KPPN harus 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani itu loh. Oh, gitu. Itu diukur sekarang waktunya. Ada ukurnya ya, ada ukurannya. Terus ada lagi pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan. Gitu. Terus lagi diukur dengan dispensasi SPM. Dispensasi SPM. Iya. Itu terkait apa Pak? Terkait dengan ini keterlambatan penyampaian SPM. Gitu. Jadi kita bikin SPM nanti dihitung harinya gitu ya Pak? Iya, keterlambatan SPM. Jadi kalau dulu kan enggak, yang penting terserap. Sekarang ini waktunya dihitung semua ini. Dihitung semua ya. Oh, gitu. Iya. Ini di pelaksanaannya. Pelaksanaannya ya. Terus kualitas nih, kualitas hasil pelaksanaan. Kualitas hasil pelaksanaan itu ada yang di capaian output tadi. Capaian output kan misalnya kita merencanakan untuk pemeriksaan itu misalnya 8 kali. Tapi kalau misalnya baru dilaksanakan 7 atau 6 itu belum 100% itu loh. Oh. Padahal kalau kemungkinan bisa juga terserap 100% anggarannya, tapi kegiatannya itu belum semua. Belum semua. Oh gitu. Berarti nilainya nggak bisa 100%. Nggak bisa 100%. Oh gitu ya. Berarti benar-benar berdasarkan kinerja ya Pak ya. Berdasarkan kinerja. Nah gitu teman-teman. Berarti pemerintah ini sudah melakukan reformasi tentang pengelolaan anggaran, terutama di Dirjen Bea Cukai atau di seluruh KL ya Pak ya? Kementerian lembaga ini. Seluruh kementerian lembaga sudah menerapkan ini ya Pak ya? Oh gitu. Berarti kita nggak cuma habis-habisin anggaran nih teman-teman. Kita kerjaannya diukur seperti yang dijelaskan Pak Rahmat tadi dengan RO maaf Pak tadi apa? Rincian output. Nah, jadi kinerja kita itu diukur. Kalau kita nggak kerja sesuai target, ya nggak dapat anggaran. Gitu ya Pak ya intinya ya. Intinya pelaksanaan anggaran kita itu buruk lah kita. Oh gitu. Iya. Kan ini dashboard bagi pimpinan IKPA itu bahwa misalnya kalau alhamdulillah di tahun 2021 kita itu IKPA-nya bagus 97,21. Itu 97,21. Ini ada apa namanya penilaiannya nih. Kalau IKPA-nya lebih besar dari 95, itu sangat baik. Terus 89 sampai 95 itu baik. Baik aja. 70 sampai 89 itu cukup, kalau di bawah 70 kurang gitu loh. Di bawah 70 kurang. Jadi kalau misalnya dari pimpinan melihat, oh dari Bea Cukai Kudus 97, wah itu udah sangat istimewa itu, udah sesuai dengan aturan tuh. Ya, berarti efektif sekali ya Iya, penggunaan bagi pimpinan efektif ini. Gitu. Iya. Terus selanjutnya kita bahas ke target IKPA di kantor Bea Cukai Kudus ini
Kalau Berapa di ya, Pak IPU ya? saya itu cuma 95,21. 95,21. Ya ini kan cascading dari kepala kantor terus. Iya, kepala kantor. Tapi dalam pelaksanaan ini teman-teman luar biasa nih sampai triwulan akhir di awal triwulan keempat nih ya. Awal triwulan 4 ya. Ini Dapat berapa ini, Pak? Nilai? dapatnya sudah 97, berapa ya? 55 kalau saya tahu. 0,85. 85. 0,85. Ya, Sedikit lagi udah on the 98. track itu. Sangat on the track. Padahal masih ini ya, September ya. Iya. Masih September akhir. Wah, luar On the track biasa. ya. Iya, Memang iya. dia luar biasa kinerja teman-teman semua. Kinerja nih. teman-teman yang sangat semangat ya, Pak ya. Betul. Masih September nilainya udah sampai 97, Jadi tidak diumum aja nih semua seksi nih. Semua seksi ya, Pak ya. Semua seksi. Berarti banyak yang sampai melaksanakan tugas di luar, ST-nya banyak Betul, gitu ya, Pak ya. betul ya. Itu sangat mempengaruhi nilai IKPA ya, Pak. Betul ya. Oh, gitu. Dihitung dari nilai kegiatannya tadi ya. Iya, betul. Oh, iya gitu. Kalau bobot-bobotnya apa aja ya, Pak, yang jadi nilai IKPA itu? Bobotnya. Iya. Bobot nilai IKPA ini ada revisi DIPA. Revisi DIPA. Revisi DIPA tadi kan masuk ke yang aspek kualitas perencanaan anggaran. Perencanaannya maksudnya. Nah, itu 10% bobotnya. 10%. Terus deviasi halaman 3 DIPA. Itu tentang apa, Pak? Deviasi itu adalah perbedaan antara rencana penarikan dana dengan realisasi penarikan dana. Dengan realisasi. Iya. Oh, iya. Jadi ini kalau ada kegiatan sudah direncanakan dulu jauh-jauh hari itu loh. Jauh-jauh hari ya. Jangan ujuk-ujuk ada ujuk-ujuk bahasa Indonesia aja apa tuh. Tiba-tiba, Pak. Tiba-tiba. Ini saya mau ada kegiatan nih, nggak bisa. Harus ada perencanaan terlebih dahulu gitu. Perencanaannya itu dari tahun kemarin atau? Oh enggak, dari perencanaan ini dari setiap bulannya. Oh, setiap bulannya. Ya. Berarti setiap bulan mengajukan perencanaan. RPD itu. Oh, gitu. RPD ya namanya ya, Pak ya. Oh, ini tiap triwulan. Oh, tiap triwulan. Triwulan ya. Maaf. Paling lambat kalau triwulan pertama itu bulan Februari. Bulan Februari. Terus untuk triwulan kedua bulan April. Bulan April. Yang triwulan keempat bulan Oktober itu. Gitu. Perencanaan penarikan dananya itu. Berarti per triwulan per triwulan ya. Triwulan gitu, teman-teman. Per triwulan. Selanjutnya indikator apa lagi ya, Pak ya? Indikator yang ketiga ini tentang belanja kontraktual. Belanja kontraktual. Oh. Belanja kontraktual dengan kaitan dengan rekanan ini. Contohnya seperti apa, Pak? Kayak rekanan bangun gedung ya, betul. Yeah. Terus kita pernah pembelian mobil dinas itu. Pembelian mobil dinas ya, Pak? Iya, itu. Yang baru-baru ini ya, betul, iya. Lah, ini kan dihitung waktunya itu, waktu untuk penyampaian SPM. Oh, penyampaian SPM. Paling lambat tadi 17 hari kerja ya? Setelah berita acara serah terima. Gitu ya. Itu. Terus yang keempat ya? Iya, yang keempat, Pak. Penyelesaian tagihan. Oh, penyelesaian tagihan. Penyelesaian tagihan ini kaitan dengan rekanan-rekanan kita ini. Oh, gitu. Rekanan kita seperti Pak Novi. Mas Novi ya. Ya, itu untuk perbaikan jaringan. Ya, jaringan. Itu ini juga ada waktunya juga tadi sebutan tadi itu loh. Sebutkan tadi waktunya berapa itu tadi? Waktunya... Untuk 5 hari kerja. Oh, 5 hari kerja. 5 hari kerja ya. Cepat juga ya, Pak ya. Harus selesai itu tagihan. Uang harus sudah cair langsung ke rekanan ya. 5 hari kerja. Terbalik nih. Tadi yang kontraktual tuh yang 5 hari kerja ya, yang persen tagihan yang 11 hari kerja. Oh, gitu kebalik ya. Kebalik teman-teman, maaf ini. Tadi harusnya 5 hari kerja yang kontraktual, yang gitu. Persen tagihan ada 17 hari kerja. Nah, ini katanya ini yang di luar kendali kendali kita. Soalnya ini kan gitu. Ini yang mengajukan kan dari ini kelengkapan dari mana? Dari rekanan itu loh. Oh, dari rekanannya. Rekanannya molor-molor, ya SPM juga molor juga. SPM-nya molor ya. Nah, ini gitu. Kepandaian teman-teman bagaimana mengelola hal-hal yang di luar kendalinya. Di luar kendali ya, Pak. Adanya sinergi atau gimana? Iya, koordinasinya bagus ini. Yang bagus harusnya. Tapi bobotnya nggak besar ya, Pak, kalau kendali kita
Kalau di kurang sini gitu? penyelesaian tagihan ya 10% sih. Oh 10% Iya. ya lumayan juga ya. 10%. Yang besar itu tadi ya penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran. Tapi yang lebih besar lagi adalah capaian output tadi. Capaian output yang ini ya, Yang penugasan itu ya. penugasan tuh, itu Iya. paling besar 25. 25% Iya, sendiri. kalau Wah, penyerapan besar cuma banget. 20. Oh, Makanya gitu. itu ini suatu Iya, iya, iya. eh, apa istilahnya itu ya? Kalau satu keberhasilan lah kalau Iya. misalnya capaian outputnya itu bisa dilaksanakan semua. Oh gitu. Karena bobotnya besar tadi Saya itu ya, Pak. betul. 25% sendiri teman-teman. 25%. Capaian output kinerja kita dinilai 25% sendiri. Oh begitu. Ya, ya, ya. Masih lanjut nih masalah ini tadi yang dinilai, aspek Iya, dinilai. Iya, boleh Pak, lanjut aja Pak. Itu tentang pengelolaan UP. Pengelolaan UP. UP itu apa ya? Singkatan uang persediaan nggak Mas? Uang persediaan ya. Uang persediaan itu kalau di akuntansi apa namanya? Iya. Petty cash ya. Petty cash ya, berarti Uang kecil ya. Uang kecil. Jadi uang kalau receh gitu ya. Uang receh ya, Iya. uang receh ini. Ini kalau tagihan-tagihan Iya. belanja-belanja pemeliharaan yang kecil-kecil pakainya uang persediaan. Oh gitu, yang rutin-rutin ya Pak. Betul, rutin ya. Contohnya seperti apa ya Pak? Contohnya ini pembelian apa? Alat kebersihan. Alat kebersihan. Terus obatnya juga, pelnya juga itu. Obat pel. Obat pel juga. Oh, gitu. Bisa digunakan dengan uang persediaan. Uang persediaan petty cash tadi. Petty cash ya gitu. Gitu. Itu 10% bobotnya. Bobotnya 10%. Yang kemudian dispensasi penyampaian SPM. Dispensasi penyampaian SPM. Ini tadi yang disebutkan untuk apa? Keterlambatan penyampaian SPM ini. Ini biasanya di akhir tahun itu loh. Akhir tahun ya Pak ya. Ini bobotnya berapa itu Pak? Bobotnya kecil 5% ya. Oh cuma 5% ya? 5% ya. Enggak begitu ini ya, tinggi ya. Yang terakhir capaian output tadi yang 25%. 25% itu? Gitu. Gitu ya. Kalau nilai IKPA di BC-ku ini berapa Pak kemarin nih? Yang tadi Bapak sebutkan ya? 97,21 yang tahun lalu itu. Tahun lalu 97,21. Wah, tinggi sekali 97. itu. Padahal penilaiannya di atas 95 itu sudah sangat baik ya, Pak? Betul, ya. Dan IKU saya juga cuma 95. Oh, itu mentoknya ya, Pak? Enggak, IKU saya kan targetnya. Targetnya 95. Realisasinya 97. 97. Tinggi banget. Dan ini juga IKPA ini kan baru 2 tahun ini kalau nggak salah ya. Oh, baru 2 tahun dilaksanakan dan ya, Pak? setiap tahun ini ada perubahan perubahan komponen yang dinilai. Oh, kayak indikator yang tadi ya? Indikator. Itu tiap tahun berubah kemarin? Berubah. Ya mungkin ini istilahnya apa? Istilahnya trial and error gitu ya, Pak? Ya, mencari bentuk. Tapi udah ada bagus yang ini, yang sekarang ini. Yang sekarang udah bagus ya indikatornya. Ya. Indikator bagus sekali deh. Iya. Nah, selanjutnya kalau langkah-langkah yang bisa dilakukan kepala kantor, terutama Bapak Rahmat sebagai KSPU ini agar nilai IKPA bisa optimal gimana Pak? Sampai kemarin bisa 97,21 itu. Ini bisa 97 ini ya, ini karena kinerja dari punggawa keuangan di umum nih luar biasa sekali nih. Iya, mantap. Dalam melakukan kinerjanya. Pertama untuk yang perencanaan itu kan ada masalah revisi DIPA. Revisi DIPA ya. Revisi DIPA itu lakukan revisi tidak boleh lebih dari 1 kali dalam setiap triwulan. Setiap triwulan tidak boleh dari 1 kali. Nah, ini dijaga sekali nih. Iya. Jadi kalau misalnya ini kan kita sudah punya istilahnya DIPA itu anggaran yang akan kita gunakan dalam kinerja kita dalam 1 tahun itu. Setahun ya. Itu dalam tiap triwulan kan kita sudah punya gambaran lah apa aja yang akan kita kerjakan. Nah itu harus benar-benar matang itu loh, fix gitu. Jangan berubah-berubah ya, perencanaannya. Ini dari teman-teman dikunci 1 kali revisi gitu. Per triwulan itu. Per triwulan gitu. Terus yang kedua masalah deviasi halaman 3 DIPA. Itu deviasi adalah perbedaan antara rencana penarikan dana dengan realisasinya. Dengan realisasinya.
Kalau tadi kalau perencanaan udah matang kan Iya. tidak mungkin ada gap lah. Gitu. Kalau perencanaan udah matang antara rencana dan realisasi. Gitu. Rencana dan realisasinya ya. Gitu. Iya, iya. Nih, kalau teman-teman kan Mm-mm. udah punya rencana kerja kan Iya, dalam rencana 1 tahun kerja itu. mau ngapain ya. Iya. Gitu. Terutama ya teman-teman PLI itu udah rigid sekali itu. Sangat runtut ya Pak. Iya, Ya? runtut Apa sekali. aja ya. Heeh. Hampir tiap hari ya Pak. Gas terus ya. Betul. Luar biasa semangatnya teman-teman PLI ini Pak. Mantap. Terus yang ketiga, Ya. masalah pelaksanaan anggaran ini kan Pelaksanaan anggarannya. yang dilihat adalah penyerapan anggaran. Mm-mm. Nah, penyerapan anggaran itu ini bobotnya tadi kan 20% tuh. 20% ya Nah, tinggi ya. Ya, tinggi sekali dan ini di triwulan 2 itu Hmm. di targetnya harus 50%. 50%. Ya, Triwulan 2 harus 50%. ya, makanya ini harus di triwulan 2 nih perencanaan harus matang sekali. Oh, gitu. Ini kan untuk pelaksanaan anggaran Ya. bobotnya 50%. Ya. Baik untuk belanja pegawai, Mm-mm. belanja belanja barang, belanja modal. Oh, gitu. Ini makanya di triwulan kedua itu eh, apa yang sudah kita rencanakan ya Iya. segera direalisasi loh. Oh, gitu. Gitu. Iya, iya. Tadi yang keempat belanja kontraktual. Belanja kontraktualnya. Ini strateginya adalah melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN Ya. tidak lebih dari 5 hari kerja. Oh, gitu. Itu. Berarti. Oh, iya, iya, iya. Ini kan kaitan dengan apa? Pihak ketiga ini tadi. Jadi kendalinya agak susah itu loh. Oh, iya. Kalau yang di penyerapan anggaran di kita aja. Kita aja gampang ya, Pak ya. Jadi ya kalau masalah kontraktual ini sama pihak Eksternal ya. ya eksternal gitu. Terus yang kelima Hmm. penyelesaian tagihan. Tagihan. Ya tadi yang Pak Mas Novi tadi kan. Mas Sofi itu. Mas Ya. Novi itu harus pembayaran tagihan kontraktual tidak Ya. lebih dari 17 hari setelah berita acara serah terima tadi itu. BST itu ya. Ya, ini juga harus sering ngoyak-oyak atau Yang Mas Sofi terus nih. ayo diselesaikan gitu. Iya. Yang keenam nih masalah UP tadi, Hmm. uang persediaan dan persediaan. tambahan uang persediaan. TUP. Ini melakukan ganti uang persediaan atau Ya. istilahnya GUP Hmm. itu tidak lebih dari 30 hari. Gitu. Gitu. Ini strateginya. Strateginya itu ya, Pak ya. Terus yang Masih ada ketujuh, lagi nih, Pak? ini masih sampai Oh, ke masih. 8 nih. Oh, sampai 8 nih. Berarti kan indikator yang dinilai semua kan Sesuai ada indikatornya ya. ya. Ini strateginya udah ditulis ya ini. Ditulis ya. Yang ketujuh ya, Yang ketujuh apa itu, dispensasi Pak? SPM. Dispensasi SPM. Ini memonitor jadwal penyaminan SPM pada akhir tahun agar tidak ada keterlambatan yang menyebabkan terjadinya pengajuan dispensasi SPM. Gitu. Gitu, ini strateginya. Yang kayak SPD Kumandah dibayar duluan gitu ya, Pak. Ah. Biar enggak ini ya SPM-nya terlambat itu Betul ya. ya, ya. Oh, gitu. Terus Contohnya yang itu ya. ke-8 masalah capaian output. Ini bobotnya tadi kan 25%. 25%. Ya, ini 25%, strateginya tinggi apa? Hmm? Ini juga di triwulan kedua ini Hmm? bobotnya juga 50% ini. 50% ya. Nah, ini strategi sama dengan yang penyerapan anggaran tadi. Penyerapan anggarannya itu ya. Jadi di triwulan kedua itu benar-benar harus diperhatikan. Biasanya kan kita di penyerapan anggaran kan biasanya di apa? Di akhir-akhir tahun. Akhir loh. tahun baru Ya, kita ini kejar-kejaran gitu. Pak. ini dari di awal udah dikawal ini. Kalau misalnya masih berpola seperti dulu ya Iya. nunggu akhir tahun aja lah. Akhir tahun baru Baru ya dikebut, ya. banyak. Ini nanti kegiatan gitu ya. nilainya akan berkurang. Soalnya bobotnya di depan ini. Oh gitu. Ya. Ini ada 8 strategi sesuai dengan indikator yang dinilai tadi. Yang terkait capaian output itu Pak berarti kita dimonitor dari awal tahun ya, dari triwulan Betul. 1, triwulan 2, Iya, triwulan 3. iya. Berarti enggak kerjanya pas akhir tahun aja, nanti Enggak. kita ngadain rapat di hotel, ngabisin anggaran gitu. Nggak kayak, bisa, Pak, ya? itu nilainya Udah beda. nggak bisa kayak gitu kayak Pak. Tadi kan bobotnya di 50% di depan tuh loh. Oh gitu. Jadi ini ada pembobotan. Ya, Untuk belanja pegawai ya. ini 20% di triwulan pertama. Oh, Terus untuk belanja pegawai sama tadi Ya. 50% triwulan kedua. ya. Terus 75% di triwulan ketiga. Yang triwulan keempat 90% itu. 90% di triwulan 4 ya. Itu harus sesuai targetnya seperti itu.
Iya, Jadi iya. triwulan kedua itu langsung otomatis 50% harus tercapai itu. Gimana Pak Rahmat, masih ada materi yang belum disampaikan lagi nih tentang IKPA? Kalau IKPA sih sudah cukup ya Pak ya? Cukup. Kalau IKPA kan intinya ini tool bagi pimpinan Betul, sebagai pimpinan ya. untuk mengetahui seberapa jauh kualitas pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran Nah, di ini tadi satker-satker. ya betul. Tadi di samping penyerapan Mm-mm. ada lagi outputnya. Outputnya tadi Outputnya, ya. outputnya yang telah Outputnya harus dilaksanakan. jelas gitu ya. Iya, gitu. Gitu. Jadi salinlah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Mm-mm. anggaran kita adalah anggaran berbasis kinerja. Berbasis kinerja. Jadi tadi bila kinerjanya terlaksana, Iya. anggaran pun terserap itu. Anggaran terserap ya. Gitu. Oke. Jadi ini kalau boleh saya tarik kesimpulan Pak, ini hampir sama saya omongin tadi Pak. Gimana? Kalau kita ini sudah reformasi tentang pelaksanaan anggaran ini ya Pak. Jadi kita menyerap anggaran berdasarkan kinerja. Betul. Sudah bukan hanya menghambur-hamburkan uang negara aja ini. Harus ada outputnya yang jelas apa itu. Untuk menyerap anggaran itu ya Pak. Betul. Ya, ini salah satu wujud dari reformasi birokrasi dan bea cukai yang makin baik ini Pak. Betul. Siap. Sudah cukup ya Pak kira-kira ya Pak? Kalau atau ada dari saya udah semua ini. Sudah cukup ya? Tapi nggak tahu kalau dari teman-teman ada yang bingung. Ya. Soalnya ini sangat teknis sekali Iya, di sangat teknis. keuangan. Ya mohon maaf teman-teman kalau bingung dengan istilah-istilahnya. Ya kira-kira udah seperti itu aja. Seperti itu aja materi IKPA sore hari ini. Terima kasih banyak. Salam WBBM. Tetap semangat menjaga integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.